Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti dengan NIM 1062367, kelas HTN 3A, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat video memaparkan atau menyampaikan materi kelompok 2 tentang delik atau tindak pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 2. Yang pertama tentang delik. Secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan dua unsur penting. Yang pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan yang kedua, adanya ancaman pidana. Delik atau tindak pidana dalam konteks hukum pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukum. Selanjutnya, jenis-jenis delik atau tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, delik atau tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria untuk memahami dan karakteristik dan konsekuensi hukumannya. Yang pertama, berdasarkan unsur kejahatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, delik dolus atau sengaja. Yang kedua, delik culpa atau kelalaian. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan cara pelaksanaannya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, delik komisionis atau perbuatan. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang kedua, delik omisionis atau tindak perbuatan. Yang ketiga, delik komisisionis peromisision. Yang ketiga, berdasarkan fokus perumusan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama delik material. Delik ini berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibat adalah kematian. Yang kedua, delik formil. Delik ini berfokus pada pembuatan yang dilakukan terlepas dari akibat. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian atau perbuatan adalah mengambil barang hak milik orang lain. Yang keempat, berdasarkan jumlah pembuatan. Terbagi menjadi dua delik. Yang pertama, delik mandiri atau Jiltadigen delicts. Yang kedua, delik berlanjut atau Voortdurend delicts. Yang kelima, berdasarkan waktu pelaksanaan. Terbagi menjadi dua delik. Yang pertama, delik berakhir atau evident delicts adalah delik yang selesai ketika dilakukan, contohnya pembunuhan, pencurian, dan pembakaran. Yang kedua, delik berkesinambungan, yaitu delik yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang. Contohnya pasal 221 KUHP menyembunyikan orang jahat. Yang keenam, berdasarkan kompleksitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, delik tunggal. Yang kedua, delik majemuk. Selanjutnya, yang ketujuh, berdasarkan tingkat keparahan terbagi menjadi tiga, yaitu delik biasa. Yang kedua, delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan. Yang ketiga, delik yang mempunyai delik pokok disertai unsur yang meringankan. Selanjutnya, yang kedelapan, berdasarkan motif. Ada tiga delik bagiannya. Yang pertama politik, yang kedua delik ekonomi, dan yang ketiga delik ideologi. Yang kesembilan, berdasarkan delik seorang, dan yang kedua delik kelompok. Yang ke-10, berdasarkan mekanisme penuntutan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama delik aduan dan yang kedua delik aduan relatif. Yang ke-11, berdasarkan kualitas pelaku terbagi menjadi dua delik. Yang pertama delik
profila dan delik komun. Yang kedua, delik komun. Selanjutnya, peran delik dalam masyarakat. Delik atau tindak pidana memiliki peran dan berdampak besar dalam masyarakat. Meskipun tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dampak delik tidak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, psikologi, dan beberapa peran penting delik dalam masyarakat. Yang pertama, rasa ketidakamanan. Yang kedua, gangguan kualitas hidup. Yang ketiga, ancaman keadilan. Yang keempat, tentang dampak ekonomi. Sekian materi yang dapat saya paparkan tentang materi kelompok 2 delik. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.